Papa pun juga atau ayah pun juga tidak boleh seperti itu. Misalnya sini, kalau nggak boleh sama mama sama papa aja, sini kita main HP ya. Halo, selamat siang. Papa mama hebat di sana. Apa kabar? Baik, sehat, semangat. Oke, kita kembali lagi bersama Bunda Heni di sini. Nah, hari ini Bunda Heni mau ngapain ya? Wah, kira-kira Bunda Heni tips and tips kali ini adalah tentang bullying. Wah, dari bahasanya aja kita sudah ngeri ya. Bullying atau perundungan. Bullying atau perundungan itu bisa terjadi juga di anak usia dini loh. Wah, sangat menakutkan sekali ya Mama. Sebelumnya, Bunda mau memberitahukan tentang bullying. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang oleh seseorang yang lebih kuat kepada orang lain yang lebih lemah. Dan itu tadi bisa terjadi pada anak-anak kita yang usianya masih dini. Nah, jenis-jenis bullying itu apa saja ya? Yang pertama adalah verbal. Verbal adalah seperti yang kita tahu ya, ada kata-kata kasar, ejekan yang bisa langsung menjurus ke ancaman. Wah, itu udah sangat mengerikan. Yang kedua adalah fisik. Fisik kita bisa tahu ya, ada menendang, bisa pukul, bisa mencubit atau mendorong atau menjendul ya. Bahasa apa menjendul itu ya. Yang ketiga adalah sosial. Sosial itu seperti mengucilkan, tidak mau berteman, aku sama si A, itu juga termasuk bullying ya Mama. Yang kedua adalah menfitnah. Jangan bermain dia sama itu, si A bau badan misalnya seperti itu. Nah, itu namanya menfitnah. Nah, dampaknya dari jenis-jenis itu tadi kita bisa ketahui di kehidupan kita sehari-hari ya apalagi di kehidupan anak-anak. Dampaknya bagi korban, dia akan merasa sedih, pasti sedih kalau mendapatkan ejekan atau kata-kata kasar, dan merasa takut karena mendapatkan ancaman atau mendapatkan kata-kata yang keras, mendapatkan kata-kata yang kasar yang menghina dia, itu pasti takut dan cemas. Yang ketiga, dampak untuk pelaku. Pelaku bullying itu juga berdampak. Dia akan memiliki masalah dalam kendali emosinya. Yang ketiga, dia akan kurang empati dengan orang lain. Dia merasa sok jagoan. Dia merasa sebagai orang yang paling kuat. Dia yang akan merasa egois seperti itu. Dan dia akan mempunyai perilaku atau karakter antisosial. Wah, mengerikan juga ya Mama. Yang ketiga, saksi. Apabila ada saksi di situ, saksi akan merasa tidak nyaman, akan merasa kecemasan juga, akan merasa takut. Karena apa? Karena dia juga takut dibully dan merasa cemas juga untuk dibully. Nah, sebagai saksi itu juga bisa menjadi pelaku bullying juga, karena dia tidak mau dibully juga. Gitu. Nah, penyebabnya yang pertama adalah di lingkungan keluarga. Wah, di lingkungan keluarga. Takut juga ya, ternyata di lingkungan keluarga ada juga bullying atau perundungan ya Mama. Nah, apa contohnya? Di lingkungan keluarga adalah pola asuh yang tidak baik. Seperti orang tua mengucapkan kata kasar, mengejek, dan membandingkan anak satu dengan anak yang lain. Itu. Dan yang kedua, KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, kalau Mama dan Papa ada masalah di rumah atau mau ada pertengkaran yang hebat, tolong deh jangan di depan anak-anak ya Mama Papa. Kalau bisa dibicarakan baik-baik ya di dalam kamar. Kasihan anak-anak akan mendengar dan akan merasa marah.
marah di salah satu orang tuanya nanti. Entah itu marah sama mamahnya, atau entah itu bisa marah sama papahnya juga. Jadi dilihat dari emosi, dia akan mencontoh emosi kedua orang tuanya nanti. Dan itu yang akan membuat anak itu bisa menjadi pelaku bullying. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah contohnya lingkungan yang tidak kondusif atau suasana yang tidak kondusif, kurang pengawasan dari guru. Jadi, sebagai guru atau pendidik, kita harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Dan yang ketiga adalah media. Media itu yang sekarang lagi viral ya, lagi booming, yang lagi sekarang anak-anak sekarang tidak bisa lepas dari media atau gadget yang kita sekarang biasanya panggil ya, atau HP. Kalau orang Jawa bilang itu setan gepeng. Kenapa dibilang setan gepeng? Karena media atau gadget itu bisa memberikan pengaruh buruk dari tayangan-tayangannya atau game-gamenya yang mengandung kekerasan, atau juga bisa melihat tayangan-tayangan yang mengandung horor atau misteri seperti itu. Kenapa kok bisa, Bunda? Iya, karena tayangan-tayangan yang mengandung kekerasan yang ada di dalam media atau gadget atau TV atau game itu menurut anak-anak kita itu benar. Karena dan perlu dicontoh. Itu yang kenapa kita harus mendampingi anak-anak kita dalam melihat gadget atau media itu. Supaya kita bisa menjelaskan ke anak-anak kita bahwa perbuatan itu tidak baik ya nak, tidak perlu dicontoh. Itu hanya ada di gadget. Itu merupakan fiksi belaka, bukan kejadian nyata. Jadi kita bisa harus mendampingi dan selalu mendampingi anak-anak kita dalam bermain gadget atau bermain game. Ada juga teman. Teman contohnya pengaruh teman ya, seperti itu. Ada teman yang mengkompori, tidak boleh berteman dengan si A misalnya seperti itu. Ada juga teman yang pengaruh teman yang pukul itu anak. Nah, ada seperti itu Mama. Jadi lempar batu sembunyi tangak. Itu kita bisa mencegah semua itu dengan kita selalu mendampingi anak-anak kita dalam bermain dimanapun mereka berada. Cara mencegahnya bagaimana ya? Cara mencegahnya yang pertama, melalui pendidikan. Pendidikan itu tidak harus selalu ada di sekolah ya Mama. Pendidikan itu juga ada di lingkungan keluarga. Contohnya, pendidikan yang mengajarkan anak-anak untuk berempati, mempunyai rasa empati kepada orang-orang di lingkungan sekitar. Seperti empati kepada keluarganya, membantu di saat keluarganya kesulitan, atau membantu di saat keluarganya sakit, atau lagi jatuh, seperti itu. Itu namanya kita menumbuhkan empati sejak usia dini. Jadi, dan kita juga sebagai orang tua di lingkungan keluarga tidak boleh membandingkan atau membedakan anak satu sama lain. Karena kita semua memiliki anak-anak yang hebat, walaupun kita memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Wah, kalau kita memiliki anak yang istimewa seperti itu, berarti mama papa di sana adalah mama papa yang istimewa juga. Jadi kita tidak perlu dan tidak boleh membedakan satu sama lain. Karena semua anak Indonesia, semua anak-anak kita adalah anak-anak yang istimewa dan hebat. Nah, yang kedua adalah lingkungan aman. Lingkungan aman seperti yang saya bilang tadi Mama. Di rumah kita bisa menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif juga. Seperti kita bisa bermain bersama sama anak-anak. Kita bisa mengajak anak-anak bermain, misalnya bermain kelereng. Atau kita bisa bermain engkle. Atau kita bisa mengenalkan permainan tradisional yang pernah kita lakukan waktu kita kecil dulu. Nah, supaya anak-anak juga
bisa meminimalis melihat media atau gadget yang ada di rumah. Tapi kita tidak harus menyuruh mama, kita juga ikut bermain supaya anak-anak juga ikut bahagia. Yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi, kalau kita sudah ada di rumah atau kita sedang ada di rumah, sedang bermain sama anak-anak, kita tidak boleh bermain HP juga, kita tidak boleh bermain gadget juga. Kita sibuk bermain gadget, anaknya ditinggal bermain. Asalkan anaknya diam, kita asik bermain gadget. Padahal kita harus mengajak ngomong anak-anak kita dalam bermain itu sangat senang anak-anak itu mama, karena merasa diperhatikan, merasa disayang, merasa wah mamaku ya perhatian sama aku juga senang, aku bahagia. Kalau kita bisa menciptakan hati anak itu bahagia, anak itu senang, anak itu akan menjadi karakter yang hebat dan kuat dan penyayang, sosial, dan anti bullying. Pasti mau ya mas seperti itu ya, karena bullying ini sangat-sangat viral sudah di luar sana. Hampir ada yang terjadi pembunuhan segala. Aduh, miris sekali. Saya sedih kalau mendengar seperti itu. Dan yang terakhir adalah kerjasama. Kerjasama antara kedua orang tua itu penting. Kerjasama antara keluarga itu penting, mama. Antara kedua orang tua, antara mama dan papa, antara orang tua dan nenek, kakek, orang tua dengan saudara yang ada di sekitarnya seperti om, tante, nenek, kakek, dan lain sebagainya. Itu sangat penting sekali. Karena dalam mendidik anak tidak boleh dalam arti ada kesenjangan. Jadi misalnya nih, mama tidak boleh, mama mempunyai aturan di rumah itu tidak boleh melihat handphone, tidak boleh melihat gadget, kalau tidak hari Sabtu dan Minggu atau hari libur. Tapi keluarga lain membolehkan. Sudah sini-sini pinjam HP-nya nenek atau sini-sini pinjam HP-nya paman atau bude atau siapapun yang ada di situ. Papa pun juga atau ayah pun juga tidak boleh seperti itu. Misalnya sini-sini kalau nggak boleh sama mama sama papa aja, sini kita main HP ya. Itu juga tidak boleh. Kalau misalnya mama sudah memberi peraturan atau aturan seperti itu, kita yang ada di sekelilingnya harus saling mendukung dan harus saling support. Seperti itu. Kenapa? Supaya anak itu tidak bingung nantinya. Loh kok sama mama nggak boleh, kok sama nenek boleh, kok sama papa boleh. Wah mama jahat ini. Nah akhirnya anak akan berpikiran seperti itu. Aku enak sama papa aja, aku enak sama nenek aja, aku enak sama kakek aja. Karena dimanja aku di sini, aku dibolehin di sini, aku dibolehin bermain gadget, aku bolehin bermain sepuasnya. Tapi kalau sama mama aku cuma disuruh belajar, belajar, dan belajar. Seperti itu. Jadi lingkungan keluarga, siapapun itu di dalam keluarga itu harus saling memberi dukungan. Dan tidak ada kesenjangan atau perbedaan visi dan misi di dalam keluarga. Dan yang terpenting tidak ada KDRT yang dilihat oleh anak-anak kita. Nah, ada hal yang sebelum penutupan atau sebelum Bunda Heni akhiri tips and tricks tentang bullying, semoga mama papa di sana bisa mempraktekkan atau bisa berpikir lebih jernih lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah saya yang membuat mama papa di sana tersinggung atau siapapun. Mohon maaf, tapi ini hanya kita sama-sama belajar, mama. Mama papa di sana kita sama-sama belajar bagaimana cara meminimalis bullying di lingkungan kita. Nah, ada yang penting perlu diingat. Setiap anak berhak mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif dimanapun mereka berada. Jika Anda melihat tanda-tanda bullying, jangan ragu untuk segera bertindak.
meminta tolong bantuan atau ke yang berpihak, yang berwajib juga boleh. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan pihak sekolah dan ahli untuk mengatasi masalah bullying. Terima kasih atas perhatiannya, Mama dan Papa di sana. Semoga kita semua bisa meminimalis atau bisa paling tidak mengurangi lah bullying di antara anak-anak kita dan teman-teman dan semuanya dan lingkungan dimanapun anak kita berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mau promosi dikit ya. Ada buku di Yayasan Aurika tentang habilitasi mendengar untuk anak dengan berbagai kondisi. Ini sangat bagus loh Mama, dipelajarin di rumah. Dan yang satu, menggali kecerdasan melalui bermain. Kalau ingin mendapatkan kedua buku ini, bisa didapatkan di Yayasan Aurika, Jalan Benul Merisi Utara 8, nomor 8.